Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita sudah berada di hari yang ke-23 di bulan Ramadan ini. Bagaimana kabar anak-anak solih dan solihat semuanya? Semoga semua pada sehat dan dilancarkan dalam melaksanakan ibadah puasanya. Amin ya rabbal alamin. Dan apa saja nih kegiatan antum anak-anak solih dan anak-anak solihah semuanya selama di bulan Ramadan ini? Apakah puasanya masih full? Apakah puasanya masih kuat? Atau seharian pada tidur semua nih sambil nunggu waktu berbuka tiba-tiba? Semoga kegiatannya sehari-hari selama berpuasa tidak seperti itu ya. Semoga di bulan Ramadan ini antum semua melakukan kegiatan yang bermanfaat di dalam menjalankan hari-harinya selama di bulan Ramadan ini, seperti mungkin dengan murojaah, menambah hafalan, dan yang lain-lain. Dan ngomong-ngomong soal tidur nih, apakah anak-anak soleh dan solihah semuanya mengetahui apa saja adab-adab yang harus kita lakukan sebelum kita hendak tidur dan juga ketika kita sesudah bangun tidur? Karena tidur itu juga ada adab dan sunnahnya. Seperti apa yang dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau belum tahu, mari kita bahas bersama apa saja adab dan sunnah yang dilakukan oleh Nabi ketika sebelum dan sesudah bangun tidur. Yang pertama, sebelum tidur, yaitu tidak mengakhirkan tidur hingga selepas sholat isya, kecuali dalam keadaan darurat seperti untuk mengulang-ulangi pelajaran atau murojaah, atau adanya tamu yang datang atau menemani keluarga. Jadi yang pertama itu Nabi Muhammad SAW ketika hendak tidur, Nabi itu tidak pernah tidur hingga larut malam. Paling lama Nabi Muhammad SAW itu sesudah melaksanakan sholat isya, beliau sudah mulai siap-siap untuk tidur. Diriwayatkan oleh Abu Barzah radhiyallahu anhu, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam yakrahun nauma qabla sholatil isya wal haditsa ba'daha. Yang artinya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur malam sebelum sholat isya dan berbincang-bincang yang tidak bermanfaat atau mengobrol setelah sholat isya. Jadi Nabi Muhammad SAW setelah sholat isya, beliau itu sudah tidak ada kegiatan lagi. Lalu kemudian hendaknya sebelum kita tidur, kita dalam keadaan sudah berwudu. Sebagaimana hadis idza ataita majja'aka fatawadda'a wudu'aka lis-shalah, yang artinya apabila engkau hendak mendatangi pembaringan atau tempat tidur, maka hendaklah berwudu terlebih dahulu sebagaimana wudu'mu
sebelum melakukan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya mendahulukan posisi tidur di atas sisi sebelah kanan atau rusuk bagian sebelah kanan sebagai tumpuan, atau kita itu tidur menghadap ke kanan dan berbantal dengan tangan kanan atau seperti ini dan menghadap ke sebelah kanan. Tidak mengapa apabila setelahnya berubah posisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Ittaji' ala syakkikal aiman", yang artinya berbaringlah di atas rusuk sebelah kananmu. Kemudian yang selanjutnya, tidak dibenarkan telungkup atau dengan posisi perut sebagai tumpuannya, baik ketika tidur malam ataupun tidur siang, sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, "Innaha daj'atun yabghaduhallahu azza wa jalla", yang artinya sesungguhnya posisi tidur tengkurap itu atau posisi perut berada di bawah itu adalah posisi tidur yang dimurkai oleh Allah azza wa jalla. Jadi kita itu tidak boleh tidur terlungkup atau tengkurap, karena itu adalah posisi yang dibenci oleh Allah azza wa jalla. Dan kemudian ada sunnah-sunnah yang lain, yaitu membaca ayat-ayat Al-Quran sebelum tidur. Di antara lain itu adalah membaca ayat kursi, kemudian membaca 2 ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, dan kemudian membaca surat 3 kul, yaitu surat Al-Ikhlas, kul huwallahu ahad, kemudian surat Al-Falaq, kul a'udzu birabbil falaq, dan kemudian surat An-Nas, kul a'udzu birabbin nas. Lalu sesudah itu barulah kita membaca doa sebelum tidur. Dari Huzaifah, beliau berkata, "Kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama qala bismika Allahumma amutu wa ahya, wa idza istayqaza min manamihi qala alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur", yang artinya apabila Nabi Muhammad SAW hendak tidur, beliau mengucapkan atau membaca doa, "Bismika Allahumma amutu wa ahya", dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Kemudian apabila bangun tidur, beliau mengucapkan, "Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur", segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami, dan kepadanya lah tempat kembali. Hadis riwayat. Dan kemudian sebelum kita tidur, hendaknya kita juga mengibaskan tempat tidur atau membersihkan tempat tidur kita sebelum kita berbaring di atas kasur. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza jaa ahadukum ila firashihi falyakhudh dakhilata izarihi falyanfud biha firashahu wal yusammillah fa innahu la ya'lam ma khalfahu ba'dahu." Jika salah seorang di antara kalian akan tidur, maka hendaklah mengambil potongan kain atau apapun itu yang bisa mengibaskan tempat tidurnya dengan kain tersebut sambil mengucapkan bismillah, karena ia tidak tahu apa yang tadi terjadi di atas tempat tidurnya ketika dia tidak berada di kamar. Hadis riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim. Dan kemudian ketika sudah bangun tidur, hendaknya membaca doa.
Kapan waktu kita membaca doa? Yaitu sebelum kita berdiri dari tempat tidur kita. Jadi ketika mata kita baru terbuka, ketika kita bangun tidur, hendaknya kita langsung membaca doa setelah bangun tidur. Apa tadi doanya? Yaitu alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kami dimatikan atau ditidurkan, dan kepadanya lah kami dibangkitkan. Kemudian sunnah-sunnah setelah bangun tidur, yaitu setelah kita membaca doa, hendaknya kita mengusap bekas tidur yang ada di wajah kita, atau kita mencuci muka, atau kita berwudu. Kemudian selanjutnya adalah bersiwak atau menggosok gigi. Kemudian yang terakhir beristinsar, yaitu mengeluarkan atau menyemburkan air dari hidung. Dan kemudian mencuci kedua tangan 3 kali. Dan yang terakhir, setelah kita bangun tidur, hendaknya kita melaksanakan sholat subuh. Dan itulah beberapa adab dan sunnah yang biasa dilakukan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum tidur dan juga sesudah beliau bangun tidur. Dan hendaknya kita semua bisa meniru dan mengamalkan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika sebelum dan sesudah bangun tidur. Mungkin itu saja yang dapat Ustadz sampaikan. Semoga apa yang sudah Ustadz sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa kita laksanakan atau kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.